Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online. Semoga kita tetap dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunculan Dajjal pada akhir zaman kelak bertujuan agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Munculannya sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sehingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. HR Muslim. Bahasa kata Dajjal berasal dari bahasa Arab. Dajjalah yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Berkenaan mengenai lokasi keluarganya, Dajjal pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malapetaka selalu datang dari arah timur. Dari sini datang fitnah ke arah timur, kekurang ajaran dan kekasaran serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para penggembala unta dan lembu di kalangan suku Rabi'ah dan Mudhor. HR Bukhari. Itu senada dengan lokasi kemunculan Dajjal yang disebutkan akan keluar dari arah timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Al-Masih atau Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah hingga dia sampai di balik gunung Uhud. Lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana binasa. HR Muslim. Ada beberapa wilayah ke arah timur yang disambangi Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Hal ini disandarkan pada hadis yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. HR Tirmizi, Ahmad, dan Hakim. Selain itu, dijelaskan Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat hadis yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sam'an, yang artinya dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. HR Muslim dan Abu Dawud. Berkenaan dengan lokasi keluarnya Dajjal, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan,
Dajjal akan muncul di kota Marwak, Irak. Abdullah bin Amr bin As lalu bertanya kepada seorang laki-laki yang tinggal di Irak, "Di negeri kalian ada sebuah wilayah yang bernama Qudsi yang mempunyai danau asin dan pohon kurma?" Orang itu menjawab, "Iya ada." Abdullah melanjutkan, "Dari sanalah Dajjal akan muncul." HR Tabrani. Sebaliknya, Dajjal tidak dapat mendatangi wilayah Madinah dan Makkah. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai kemuliaan Makkah dan Madinah adalah hadis yang bersumber dari Imam Malik radhiyallahu anhu yang kemudian sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap jalanan Madinah terdapat malaikat sehingga taun dan Dajjal tidak dapat memasukinya. HR Bukhari dan Muslim. Mekah juga menjadi kota suci yang dilindungi para malaikat dari Dajjal. Bersumber dari As-Sahih yang menyebutkan Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah karena dihalangi para malaikat. Meski demikian, Dajjal tetap dapat mendatangi wilayah sekitar Madinah. Menurut keterangan hadis, Dajjal akan singgah di sebuah padang gersang dekat kota Madinah. Kedatangan Dajjal yang singgah di sekitar kota tersebut membuat orang-orang kafir yang berada di dalamnya berbondong-bondong keluar menemui Dajjal. Penduduk yang tersisa hanyalah mereka yang senantiasa menjaga keimanannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis terdahulu. Sosok Dajjal sering dikategorikan sebagai musuh besar umat Islam. Beberapa hadis menjelaskan bahwa keberadaan Dajjal menjadi salah satu tanda datangnya kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." HR Muslim. Mengutip buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, dijelaskan bahwa banyak hadis yang menceritakan keberadaan Dajjal sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dajjal adalah sosok yang hadir di akhir zaman. Dajjal muncul saat terjadinya banyak kekacauan di bumi. Pendapat para ulama Sunni, Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Jika agama Islam membawa rahmat dan kasih sayang, maka Dajjal hanya akan muncul ketika tidak ada lagi kasih sayang di antara umat manusia. Dalam bahasa Arab, istilah Dajjal biasa digunakan untuk menyebut nabi palsu. Namun, istilah Ad-Dajjal yang dimaksudkan di sini merujuk pada sosok pembohong yang muncul menjelang kiamat. Sosok itu juga yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Namun, Kamus Lisan Al-Arab dikemukakan bahwa Dajjal berasal dari kata Dajjala yang artinya menutupi. Kata menutupi dikarenakan ia adalah pembohongan yang akan menutupi segala kebenaran dengan kepalsuannya. Dikatakan menutupi juga karena Dajjal kelak akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal kelak akan menutupi manusia dengan kekafiran dan keingkaran terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah golongan pengikut Dajjal? Yang pertama yaitu Yahudi. Termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi.
suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang yang mereka memakai tilsan yang menutupi pundak dan badan. HR Muslim. Dan yang kedua adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini turut menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi. Yang ketiga, pelaku seks menyimpang. Orang-orang yang menjadi pelaku seks menyimpang ini telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. HR Tirmizi. Yang keempat, wanita akhir zaman. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis dinukil dari hadis Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir kalau menuju Dajjal. HR Ahmad. Bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Dan yang kelima, pelaku perbuatan tercela. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Dan yang keenam, kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikutip dari buku Pembongkar Ciri Kaum Munafik. Kaum Khawarij menjadi ayat Al-Quran. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis tersebut, yang artinya akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. HR Bukhari. Lah beberapa golongan orang yang menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jauh dari golongan Dajjal.
Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.